Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mani Firdaus Merin dengan NRP 5120-5210007 akan mempresentasikan mengenai solusi sistem persamaan lanjar kondisi buruk. Nah, kondisi buruk. Matriks A dikatakan berkondisi buruk, ill condition, jika terdapat sebuah vektor kolom B, sehingga untuk perubahan kecil A atau B akan menghasilkan perubahan besar pada solusi X sama dengan A-1B, sistem A, X sama dengan B dikatakan berkondisi buruk bila A berkondisi buruk. Apabila sistem A, X sama dengan B berkondisi buruk, hasil perhitungannya mempunyai galat yang besar. Nah, sebagai contoh, dua persamaan lanjar dengan dua peubah yang tidak diketahui mempresentasikan dua buah garis lurus. Sistem berkondisi buruk jika dan hanya jika sudut A antara kedua garis kecil, yaitu jika dan hanya jika kedua garis hampir sejajar. Perubahan kecil pada koefisien dapat menyebabkan pergeseran yang besar pada titik potong kedua garis. Ternyata solusinya jauh berbeda, yaitu X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 1. Penemuan sebesar pada koefisien 1.1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, mempunyai solusi seperti itu. Kemudian solusi ini memperlihatkan bahwa sistem berkondisi buruk sebab perubahan kecil menghasilkan perubahan besar pada solusi SPL. Pada contoh, sehingga X1 sama dengan 0,4/0,1 min 0,05 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 0,6 min 10 dikali 0,05/0,2 min 2 kali 0,05 sama dengan 1. Misalkan X adalah solusi hampiran dari sistem A, X hampiran sama dengan B. Terhadap solusi hampiran ini terdapat sisa residu sebesar R sama dengan B min A X hampiran. Di sini A X hampiran sama dengan B min R. Kemudian dikurangi P.419 dengan P4.20. A dalam kurung X hampiran min X sama dengan R. Orang mungkin berpikir bahwa sisa R yang kecil menandakan bahwa X hampiran lebih dekat dengan X, tetapi kesimpulan ini ternyata salah. Penyulihan kembali solusi hampiran ke SPL yang asli tidak dapat memberikan petunjuk bahwa sistem berkondisi buruk bila X1 sama dengan 8 dan X1 sama dengan 1. Disulit kembali ke dalam SPL 8 ditambah 2 1 sama dengan 10. 1.18 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 10.8. Residunya seperti ini. Ternyata sisa R cukup kecil, maka X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 1 bukan jawaban yang benar untuk masalah semula. Kemudian contoh. Tentukan solusi A, X sama dengan B berikut. Seperti ini, dengan penyelesaian matrik akhir hasil eliminasi Gauss-nya sampai 3 angka bena adalah seperti ini. Nah, ini merupakan angka yang sangat kecil dan rawan pembulatan. Solusi hampirannya adalah X sama dengan 0.880, minus 2.53, min 2.6 transpos bandingkan dengan solusi sejatinya X1, 2, min 1 transpos. Perbedaan kedua solusi ini tidak mengherankan apabila kita hitung determinan matriks A. Seperti ini. Kemudian yang nilainya sangat kecil mendekati 0, yang berarti sistem berkondisi buruk bila koefisien A11 diubah dari 3.02 menjadi 310, memberikan solusi X 0.05856,47567,1,07968 transpos.
Solusi yang lebih baik dapat kita peroleh bila menggunakan bilangan berkelipatan yang lebih tinggi, misalnya sampai 4 angka bena sebagai berikut, seperti ini. Nah, kemudian contoh, tentukan determinan matriks A pada SPL berikut. Bila SPL seperti apa adanya, kedua persamaan dikali 10. Dengan penyelesaian SPL apa adanya, determinan A sama dengan 1,2 minus 1,12 sama dengan min 0,2 yang dekat ke 0 karena itu SPL berkondisi buruk. Kedua persamaan dikali 10. 10x1 ditambah 20x2 sama dengan 100. 11x1 ditambah 20x2 sama dengan 104. Determinannya yaitu determinan A sama dengan 10 dikali 20 minus 11 dikali 20 sama dengan minus 20. Yang ternyata menjadi lebih besar meskipun determinannya besar, namun SPL tetap berkondisi buruk sebab perkalian dengan skala tidak mempengaruhi penyelesaian secara grafis. Nah, contoh di atas ini memperlihatkan bahwa ukuran determinan sukar dikaitkan dengan kondisi buruk. Kesukaran ini dapat diatasi bila SPL dinormalkan sedemikian sehingga koefisien terbesar pada tiap baris persamaan sama dengan 1. Selain dengan menghitung determinan, ada beberapa ukuran lain yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah persamaan lanjar berkondisi buruk. Yang pertama, mencoba mengubah koefisien dengan perubahan yang cukup membandingkan solusinya dengan solusi sistem persamaan yang belum diubah. Jika perubahan kecil koefisien menghasilkan solusi yang sangat berbeda dengan solusi sebelum perubahan, maka sistem berkondisi buruk. Kemudian membandingkan solusi berketelitian tunggal dengan solusi berketelitian ganda. Jika kedua solusinya berbeda, berarti sistem berkondisi buruk. Kemudian skalakan A sehingga elemen terbesar dalam masing-masing baris adalah 1 dan kemudian hitung A-1. Jika elemen A-1 beberapa orde lebih besar daripada elemen matriks yang skala semula, maka sistem berkondisi buruk. Kemudian menghitung determinan AX dengan determinan A-1 apakah berbeda jauh dari 1? Jika iya, berarti sistem berkondisi buruk. Kemudian menghitung A-1 apakah berbeda jauh dari A? Jika iya, berarti sistem berkondisi buruk. Kemudian menghitung A-1 apakah berbeda jauh dari matriks 1? Jika iya, berarti sistem berkondisi buruk. Kemudian menghitung A-1 dengan A-1 min 1, apakah berbeda jauh dari matriks I? Jika iya, berarti sistem berkondisi buruk. Walaupun terdapat beragam cara untuk memeriksa kondisi sistem, akan lebih disukai mendapatkan bilangan tunggal yang dapat berlaku sebagai petunjuk adanya kondisi buruk. Bilangan tersebut dinamakan dengan bilangan kondisi matriks. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.